Anda ya. Ya. Sekarang kita lanjut lagi nih, apa benar batasan hari atau bulan dalam membayar hutang puasa ini Ustaz Syam nih? Katanya ada batasannya. Kapan nih sebenarnya batasan kita bayar utang puasa? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana Ustaz Lulung. Kata baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, kata Nabi kalau sudah sampai setengah daripada bulan Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah sampai setengah daripada bulan Sya'ban jangan berpuasa. Jadi kalau sudah nisfu Sya'ban, besoknya udah setengahnya bulan Sya'ban, berarti 15 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Kata baginda Nabi SAW, fala tasumu, janganlah engkau berpuasa. Maka ada ulama mengatakan batasnya membayar puasa Ramadan itu sampai tanggal 15 Sya'ban. Nah, dalam riwayat lain ulama mengambil juga riwayat ini mengatakan bahwa tapi Rasulullah itu paling banyak berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Bahkan pernah Rasulullah itu sambung loh puasa Sya'bannya ke puasa Ramadannya. Nah, jadi ada dalil yang lain juga. Maka kata ulama yang mengambil dalil ini mengatakan, oh enggak apa-apa. Bahkan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka bayarlah di hari yang lain. Hari yang lain itu agama tidak menentukan hari apa gitu. Jadi bebas aja membayar bulan suci Ramadan, bahkan sampai di detik-detik terakhir bulan Sya'ban. Misalnya 2 hari lagi masuk bulan Ramadan, tapi masih ada hutang puasanya. Oh, bayar hutang puasa karena hutang tetap hutang. Bagaimana kalau sudah lewat Ramadan selanjutnya? Udah tahun depan nih, apakah dia bayar juga? Tetap bayarkan hutang puasanya karena hutang tetaplah hutang. Masya Allah. Maka Imam Abu Hanifah boleh mengqadha puasa Ramadan kapan saja, walaupun sudah datang lagi Ramadan berikutnya. Misal puasa qadha saya harusnya ada di tahun yang lalu. Ya masih ada di tahun yang lalu. Maka kapan dibayarnya? Tahun depan boleh. Tapi bukan berarti kita mengakhir-akhirkan, menggampang-gampangkan. Tidak. Ini bagi orang yang lupa. Ya kemudian dia membayarkannya. Apakah dibayar nanti? Dibayar nanti. Kenapa? Karena keumuman dari ayat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka bayarlah pada hari yang lainnya. Tidak ditentukan di situ kapan hari yang lainnya. Oh, namun jumhur ulama berpendapat bahwa penundaan puasa Ramadan, puasa qadha itu selambat-lambatnya adalah hingga bulan Sya'ban dan tidak boleh masuk sampai bulan suci Ramadan selanjutnya. Dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama. Maka berhati-hatilah kita sekalian kalau masih ada yang namanya hutang puasanya walaupun bulan Sya'ban, bayar saja, namanya hutang. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidaklah mengqadha sesuatu pun dari apa yang wajib atasku dari bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa alasan kenapa Ibunda Aisyah membayarnya itu di bulan Sya'ban. Bukan berarti Ibunda Aisyah nunda-nunda, tidak. Tapi Ibunda Aisyah itu menyelesaikan dulu puasa-puasa sunnah. Itu alasan pertama. Yang kedua alasannya adalah karena hendak melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perempuan itu kan tidak boleh berpuasa kalau tidak izin dari suaminya. That's right. That's right. Jadi perempuan itu harus benar-benar izin oleh suaminya kecuali bulan suci Ramadan. Jadi benar-benar izin kepada suaminya. Kalau kata suaminya nggak usahlah puasa hari ini. Oh berarti dia nggak boleh puasa hari itu. Maka dia selesaikan haknya kepada suaminya. Maka Ibunda Aisyah pernah mengatakan bahwa saya itu berpuasa di bulan Sya'ban paling banyak untuk membayarkan hutang-hutang puasa. Kemudian teman-teman sekalian, jadi kalau ditanyakan batas akhir bayar puasa Ramadannya kapan? Sampai masuk bulan Ramadan. Kami cenderung ikut pendapat yang ini mengatakan bahwa sampai batas akhirnya bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban sudah misalnya tanggal 29 Sya'ban, udah ragu-ragu orang, besok udah masuk 1 Ramadan belum ya? Atau misalnya malam ini udah masuk tarawih pertama belum ya? Kalau dia udah ragu-ragu seperti itu, maka itulah batas akhir puasa qadha'nya atau puasa gantinya untuk Ramadan yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada Ramadan tahun-tahun lalu, hutang tetaplah hutang, bayarkan. Entah caranya nanti ada ulama mengatakan pakai fidyah juga. Memberi makan juga kepada kaum miskin. Ada juga yang mengatakan cukup puasa saja. Maka itu adalah lagi perbedaan pendapat ulama. Yang mana yang kita pakai pendapatnya ketika kita sudah menghadapi dua pendapat yang berbeda, ambillah pendapat yang mana yang paling kita yakini. Misal yang kita lihat pendapatnya, oh ini ulama Syafi'i. Oh di Indonesia pakai Syafi'i, mayoritas Syafi'i. Ambillah pendapat itu. Kenapa kita pakai Syafi'i? Karena mayoritas pakai Syafi'i. Supaya kita tidak juga bukan hanya memperbaiki hubungan kepada Allah, tapi memperbaiki hubungan sesama manusia. Mayoritas
mayoritas pakai Syafi'i, tiba-tiba kita pakai Hambali, itu cari masalah namanya. Karena satu madhab di suatu daerah itu menyesuaikan daerahnya. Misal di Indonesia cocok Syafi'i, banyak air gitu. Misalnya di sini cocok ini karena banyak ini. Ya, jadi menyesuaikan daerahnya supaya juga tidak berselisih di antara sesama manusia. Subhanallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah kuatkan kita, sehatkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Amin.